Shalom, saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dalam Injil Markus pasal 16. Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai yang ke-8. Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai yang ke-8. Diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, betapa sering kita mendengar ungkapan seseorang yang mengatakan, "Saya tidak mungkin melakukannya. Saya tidak bisa mengerjakannya." Kalimat-kalimat pendek semacam itu adalah kalimat yang nadanya pesimis, tanpa harapan, tidak menunjukkan semangat mencapai keberhasilan. Kalimat-kalimat itu menjadi self-suggestion yang secara perlahan-lahan mempengaruhi diri kita untuk tidak sungguh-sungguh mengupayakan pencapaian kita. Dan jika ini kita biarkan, maka akan dipastikan kita memang pada akhirnya benar-benar menjadi pribadi yang tidak mungkin dan tidak bisa. Thomas Alva Edison pernah mengatakan demikian, "Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah." Film Mission Impossible yang dibintangi Tom Cruise sempat menjadi box office pada tahun 2006. Berkisah tentang agen Ethan Hunt yang mendapatkan misi yang teramat berat, bahkan nyaris mustahil. Dalam upaya mewujudkan misinya itu, Hunt tidak sendiri. Ia dibantu teman-temannya yang tergabung dalam Impossible Mission Force. Misi yang diemban oleh Han dan teman-temannya. Pada akhirnya berhasil dituntaskan. Mereka sanggup mengubah
Apa yang tadinya dianggap mustahil menjadi tidak mustahil. From impossible to I am possible. Kuncinya terletak pada penggunaan peralatan canggih dan kemampuan para tokohnya. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome juga melaksanakan mission impossible. Bukan dengan peralatan canggih, tetapi dengan membawa rempah-rempah untuk meminyaki Yesus. Rempah-rempah ini merujuk pada salep atau balsam atau parfum cair, campuran mur dan gaharu yang telah mereka beli pada saat matahari terbenam pada hari Sabtu atau berakhirnya hari Sabat. Mereka membawa rempah-rempah bukan untuk membalsam tubuh Yesus dan mengawetkannya, tetapi untuk mengurangi bau busuk mayat Yesus yang dibaringkan. Ternyata membawa rempah-rempah merupakan kebiasaan orang Yahudi pada masa waktu itu. Hal itu dibuktikan dengan di banyak kuburan Palestina yang berasal dari abad pertama, banyak terdapat benda-benda penguburan seperti botol parfum, buli-buli salep atau balsam. Pertanyaan yang muncul dari perempuan-perempuan sahabat setia Yesus yang pergi mengunjungi kubur Yesus untuk merempahi jasad sang guru. Mereka bertanya, siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Pertanyaan ini tidak memerlukan jawaban, sebab jawabannya sudah sangat jelas. Tidak seorang manusia pun mampu menggulingkan batu itu. Saya akan tunjukkan alasannya. Pertama, cara masyarakat saat itu menguburkan sebuah jasad adalah menaruhnya di dalam sebuah gua. Gua itu digali dari sebuah lereng bukit batu dengan arah horizontal. Jadi jasad tidak ditaruh di bawah tanah, melainkan diletakkan di atas sebuah batu di dalam ruang kubur. Kedua, pintu kubur biasanya bersegi 4, terkadang bulat dengan tinggi lebih kurang 1,5 sampai 2 meter. Pintu kubur itu tidak dibuat vertikal lurus, melainkan miring. Kemudian dikatakan dalam Injil, pintu kubur itu pun ditutup dengan sebuah batu bulat yang amat besar. Banyak ahli memastikan beratnya sekitar 1,5 sampai 2 ton. Sekali batu itu didorong menutupi pintu yang miring, dibutuhkan tenaga berkali-kali lipat untuk membukanya daripada menjatuhkan ke pintu kubur tersebut. Dan batu penutup itu diikat lagi dengan segel atau meterai. Siapapun yang merusak segel akan dihukum mati. Belum lagi para prajurit menjaga kubur tersebut. Siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tidak seorang pun. Apalagi para perempuan yang lemah dan berjumlah sedikit itu. Batu itu seolah memisahkan mereka dari Yesus, Tuhan mereka. Namun, mari kita baca ayat yang keempat. Dikatakan begini, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Tidak seorang pun melakukannya selain Allah yang hidup, yang membangkitkan Yesus dari kematian. Inilah Paskah. Dia tidak perlu dibela dan dijaga. Sebaliknya, Allah lah yang membela kehidupan dengan melawan kematian.
Dia menggulingkan batu besar yang memisahkan dirinya dengan manusia yang mencintai dan dicintainya, yaitu para perempuan lemah itu. Sampai hari ini, saudaraku, batu-batu sejenis masih saja kokoh berdiri. Batu tersebut memisahkan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya atas dasar suku, agama, tingkat ekonomi, kelamin, usia, dan banyak hal. Lebih parahnya lagi, manusia berusaha mengubur Tuhan dan memisahkannya dari orang-orang lemah. Mereka menyangka Allah bisa dikendalikan, Allah bisa dijaga, dimeteraikan, dikawal, dan malah dibela. Allah semacam itu adalah Allah yang mati, Allah yang terus tersalib. Saudaraku, pesan Yesus hidup membuat kekristenan keluar dari kategori tahyul kematian dan agama-agama kuno dan menjadi iman yang berdiam diri dalam jutaan orang. Pesan orang muda adalah benar. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Ini pesan terbesar yang pernah didengar oleh dunia dan mengubah sejarah alam semesta. Kegelapan dan keputusasaan mati. Pengharapan dan antisipasi lahir dalam hati manusia. Perkataan orang muda itu membawa sukacita dan hidup baru bagi para perempuan juga yang sekarang terbit dalam hati semua orang percaya. Jangan tinggalkan Yesus di dalam kubur. Ia hidup dan bahkan sekarang ia ingin berjalan di samping saudara setiap hari. Sekarang pergilah. Mereka meninggalkan tempat kematian untuk memberitakan kehidupan. Orang-orang pertama yang menerima kabar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit adalah perempuan. Perempuan yang menjadi saksi pertama dari peristiwa kebangkitan. Mengapa menggunakan perempuan? Padahal masyarakat Yahudi di mana Yesus hidup adalah masyarakat yang dikuasai laki-laki. Semua jabatan penting, termasuk jabatan keagamaan, ada di tangan laki-laki. Perempuan dianggap lebih rendah. Perempuan tidak masuk hitungan. Jika orang Yahudi ditanya, berapa jumlah anaknya? Maka yang disebut hanyalah anak laki-laki saja. Juga di dunia pengadilan, perempuan tidak boleh berperang. Menurut adat Yahudi pada zaman itu, seorang perempuan tidak boleh memberi kesaksian. Kesaksian perempuan selalu dianggap bohong. Masyarakat Yahudi tidak menerima seorang perempuan menjadi saksi. Tetapi pada peristiwa Paskah terjadi sesuatu yang melawan arus. Di tengah masyarakat yang tidak mau menerima perempuan sebagai saksi, malah perempuan yang dijadikan saksi. Bahkan saksi atas perkara besar. Sekali lagi, mengapa Tuhan menggunakan perempuan? Saya mau katakan rahasianya. Supaya beritanya cepat tersebar. Karena perempuan menggunakan perasaan. Apalagi ketika dia menceritakan berita itu dengan perasaan, orang begitu terenyuh dan pasti akan mendengarkannya. Berbeda dengan laki-laki, selalu menggunakan otak dan terlalu banyak pertimbangan. Bahkan suatu penelitian dari Margaret McCarthy di Fakultas Kedokteran Maryland, bahwa perempuan berbicara 3 kali lebih banyak dari laki-laki. Kenapa? Karena di otaknya ada yang namanya protein VXP20 yang lebih banyak berbahasa,
lebih banyak berkata-kata. Tahukah saudara berapa kata yang diucapkan perempuan sehari? Ada yang tahu? Sekitar 13.000 sampai 20.000 kata. Bagaimana dengan laki-laki? Laki-laki terbanyak mengungkapkan kata sehari 7.000 kata. Kelebihan perempuan ada ketika ia berbicara. Dan ini membuat anak-anak bisa bicara seperti ibunya. Saya pernah diminta oleh seorang ibu untuk mendoakan anaknya yang suka berteriak. Dan ketika dia datang ke pastori supaya saya mendoakannya, saya mengatakan kepada ibu itu, nanti sore hari saya akan pergi ke rumahnya untuk mendoakan anaknya. Dan sesampai di rumah pada sore hari, saudara, ternyata ketika saya tiba, ibu ini memanggil anaknya dengan suara yang begitu keras. Dia berteriak, saudara. Dan setelah anak itu tiba, dia bilang, cepat sedikit, pendeta sudah ada, kamu terlalu lama. Dia berteriak dengan suara keras. Saya katakan begini, ibu, saya akan berdoa. Tapi yang saya akan doakan bukanlah anak ibu, tetapi saya mendoakan ibu. Kenapa? Anak ibu selalu berteriak karena ibu selalu memberikan contoh berteriak kepadanya. Saudara-saudara, Yesus benar-benar bangkit. Itu teriakan yang luar biasa kalau mau dikatakan di hari Paskah. Ia menunjukkan orang-orang yang menjadi saksi peristiwa itu. Para perempuan. Kemudian menyebar ke semua rasul. Baik bersama-sama ataupun yang secara pribadi. Termasuk kita pada hari ini. Dampak kebangkitan Kristus bagi kita. Bahwa karena Kristus bangkit, kita juga akan bangkit. Dengan kata lain, dampak dari kebangkitan Kristus bagi kita ialah bahwa walaupun pasti meninggal dunia, tetapi suatu saat nanti kita pasti akan bangkit. Saudaraku, berkenaan dengan Paskah, biasanya jemaat lebih banyak yang hadir pada saat Jumat Agung, melebihi kebiasaan. Apalagi saat itu juga diadakan yang namanya perjamuan kudus. Namun jumlahnya turun saat kebangkitan Paskah. Karena itu selesai kebangkitan, saya mengatakan kepada jemaat ketika selesai kebaktian, saya katakan kepada mereka, saya senang jika jumlah yang hadir pada saat kebaktian hari Paskah sebanyak perayaan Jumat Agung. Kenapa? Karena kalau kalian datang hari Jumat Agung dan tidak datang hari Minggu Paskah, kalian hanya mau mati bersama dengan Kristus, tetapi tidak ikut bangkit bersama dengan Dia. Tapi kalau ada yang cuma hadir Paskah, tapi tidak hadir di Jumat Agung, saya katakan kalian hanya mau ikut bangkit bersama dengan Yesus, tetapi tidak mau mati bersama dengan Dia. Kita harus percaya tentang kebangkitan Kristus. Ada bapak yang tidak percaya kalau manusia sudah pergi ke bulan. Namun kalau kita percaya bahwa manusia sudah pergi ke bulan, maka sejak saat itu siapapun bisa pergi ke bulan. Saudara, bisa bulan madu di bulan. Kaum wanita, maaf, bisa datang bulan di bulan. Ya. Walaupun secara teoritis semua orang bisa pergi ke bulan, tetapi tidak secara otomatis semua orang bisa sampai di bulan. Satu-satunya jalan untuk bisa sampai di bulan adalah kalau kita berada dalam pesawat ruang angkasa sebagai seorang astronot. Demikian pula dalam masalah kebangkitan.
Ketika Kristus bangkit, siapapun bisa bangkit. Namun, tidak otomatis semua orang bangkit. Hanya mereka yang berada dalam Kristus yang dapat mengalaminya. Mengalami permulaan dan pengharapan yang baru di dalam Kristus. Inilah yang dialami para perempuan. Sehingga mereka merasakan gentar dan dahsyat, bahkan takut setelah melihat peristiwa kebangkitan Yesus. Takut karena ada perubahan tata hidup lama menjadi pertobatan dan pembaharuan. Itulah konsekuensi Paskah. Paskah seharusnya menjadikan kita gentar dan dahsyat, bahkan takut. Karena kebangkitan Yesus ada perubahan besar dalam hidup. Keputusasaan menjadi pengharapan. Kelemahan menjadi kekuatan. Kedukacitaan menjadi kesukacitaan. Dengan kebangkitan Yesus, kita belajar seperti para perempuan mengalami perubahan hidup. Mereka menjadi perempuan-perempuan yang berbeda ketika datang ke kubur, dan berubah ketika mereka meninggalkan kubur dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan manakala mereka menyampaikan kabar kehidupan. Saudaraku, apa yang disaksikan para perempuan? Kehidupan itu sendiri. Setiap melihat Yesus, kita melihat kehidupan. Setiap kali melihat percikan kehidupan, kita menyaksikan Kristus. Itulah makna kebangkitan. Dari mati menjadi hidup. Kematian telah mati. Yesus telah menang terhadap kematian. Perempuan-perempuan lemah yang berani menantang kematian dengan setia mengikuti Yesus ke Golgota justru menjadi saksi kehidupan. Artinya, setiap kali melihat para perempuan yang lemah, orang justru melihat kehidupan yang diubahkan. Kehidupan yang dianugerahkan sang manusia yang mati, tetapi yang mampu mengalahkan kematian. Sekalipun kematian tampaknya begitu mengerikan, begitu menakutkan, dan kita tak berdaya, serta tidak berpengharapan. Tetapi pada akhirnya, 3 hari kemudian, hidup itulah yang menang. Kematian akhirnya benar-benar mati. Itulah Paskah yang sesungguhnya, yaitu ketika kematian akhirnya mati karena dikalahkan oleh kehidupan. Di dalam kematian Yesus, Allah merangkul kematian itu ke dalam dirinya. Kemudian dia mengalahkan kematian itu dan membawa kehidupan kepada saudara dan saya. Saudara, mau menjadi saksi kebangkitannya? Lihatlah kehidupan di dunia yang penuh derita. Bersahabatlah dengan kehidupan. Jadilah saksi kehidupan, bukan kematian. Beritakanlah itu. Yesus sudah bangkit. Selamat Paskah. Amin.